Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita masuk pembelajaran PPKN tema 4 sub tema 4. Nah, sebelum belajar kita harus berdoa dulu ya, supaya kita selalu diberi kesehatan, dibimbing ya anak-anak ya. Ayo, lipat tangannya, pejamkan matanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami mengucapkan terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat kembali melaksanakan pembelajaran kami secara online. Ya, Bapak, berkatilah anak-anak kami yang belajar sekarang di rumah, dampingi mereka, biarkan Roh Kudus-Mu yang bekerja. Berilah mereka hikmat kebijaksanaan, kecerdasan, supaya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Amin. Santa Melania, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anak-anakku, di pembelajaran PPKN ini di tema 4, subtema 4, kita belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia ya yang tinggal di Indonesia adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Nah, inilah dia kewajiban warga negara. Nah, hak kita ada. Nah, kita sebagai warga negara mempunyai hak. Nah, apa itu hak kita sebagai warga negara? Itu adalah warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan dan perlindungan hukum dan lain sebagainya. Nah, itulah pengertian dari kewajiban sebagai warga negara dan hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari contoh kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, memelihara fasilitas umum. Contoh di sini fasilitas umum itu anak-anak adalah seperti trotoar, halte, penyeberangan. Nah, di sini kita harus memelihara supaya tidak rusak. Nah, itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, menaati semua aturan yang berlaku. Nah, setiap negara memiliki aturan. Kenapa dibuat aturan, Bu? Karena supaya tercipta keamanan dan kerukunan. Maka dibuatlah aturan, baik di tempat umum, di segala hal apapun. Sedangkan di rumah pun ada aturan yang harus kamu patuhi. Ya, anak-anak. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini kita jangan membuat keributan ya, tapi kita menciptakan keamanan supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat itu menghormati perbedaan agama. Nah, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki 6 agama yang diakui. Nah, ada dia Islam, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, setiap perbedaan itu kita harus menghormati, tidak boleh mengejek agama lain. Ya, tapi kita menghargai setiap perbedaan itu agar selalu tercipta kerukunan dan kedamaian antar agama. Yang kelima, menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki ya alam yang luas ya. Nah, jadi kita sebagai warga negara berkewajiban menjaga, tidak boleh menebang pepohonan sembarangan. Ya, kita harus tanami, kita jaga supaya tetap banyak atau tumbuh dengan baik. Nah, itulah dia anak-anak contoh kewajiban sebagai warga negara di Indonesia. Anak-anak, sekarang kita akan belajar contoh hak sebagai warga negara. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita, sekarang hak yang harus kita miliki.
Yang pertama, mendapatkan fasilitas yang layak. Benar, ini salah satu hak kita. Fasilitas juga harus kita mendapatkan yang layak. Nah, yang kedua, memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Ya, itu adalah hak kita. Kita berhak mendapatkan pendidikan, sekolah yang dimana yang terbaik. Nah, yang ketiga, mendapatkan perlindungan hukum. Benar, ini hak kita. Kita berhak mendapatkan perlindungan hukum, ya. Yang keempat, dapat memilih agama dan menjalankannya. Ya, kita berhak memilih agama yang kita anut tanpa paksaan orang lain. Nah, sesuai dengan ajarannya. Yang kelima, menikmati alam di lingkungan di wilayah Indonesia. Ya, kita bisa menikmati misalnya berwisata ke tempat-tempat yang ada di Indonesia, itu hak kita. Nah, itu di anak-anak ya, contoh hak sebagai warga negara. Selanjutnya anak-anak adalah kewajiban dan hak berkaitan dengan agama. Apa kewajiban kita? Nah, yang pertama kita bahas dulu kewajiban kita ya. Yang pertama itu berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama. Ya, ini kewajiban kita. Seperti yang tadi Ibu katakan kan, bahwa negara Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Jadi yang 6 itu kita harus menghormati, tidak boleh membeda-bedakan. Istilahnya berteman hanya Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, tidak boleh. Semua agama yang ada di Indonesia kita harus berteman, tidak membeda-bedakan. Ya anak-anak. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati dalam melakukan ajaran agama. Setiap agama memiliki ajarannya masing-masing, keyakinan masing-masing. Jadi tidak boleh kita mengejek. Tapi kita menghargai perbedaan itu supaya tercipta kerukunan. Yang ketiga, tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu. Iya, karena agama itu adalah menurut keyakinan kita. Jadi kita tidak memaksa agama lain. Kamu harus masuk ini. Tidak boleh anak-anak ya. Sekarang kita masuk hak kita. Hak yang pertama, untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini adalah hak kita untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hak untuk menjalankan ibadah menurut agamanya. Ya, jadi kita berhak untuk menjalankan ibadah kita sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita. Yang ketiga, hak untuk mendirikan tempat ibadahnya masing-masing. Ya, setiap agama yang ada di Indonesia itu berhak mendirikan tempat ibadahnya. Seperti gereja seperti Kristen berhak mendirikan gereja, seperti Islam berhak mendirikan masjid. Itu di anak-anak ya. Itu adalah hak kita dan kewajiban kita yang berkaitan dengan agama yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya anak-anak yaitu kita sebaiknya mengutamakan melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita menentukan untuk mendapatkan hak kita. Betul, setelah kita melaksanakan kewajiban kita, ya, baru kita bisa mendapatkan hak kita menuntut yang telah sudah kita laksanakan. Ingat, untuk melaksanakan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Biar sama dia. Jangan ada yang besar, satu kecil, tapi seimbang. Itu di anak-anak ya. Berikutnya anak-anak terkasih, yaitu kewajiban kita menggunakan jalan umum. Kalau di jalan umum itu karena banyak orang-orang berlewatan, ya, ada yang pulang, ada yang pergi. Kita mempunyai kewajiban di sini. Yang pertama kewajibannya itu ikut menjaga kebersihan jalan umum. Nah, di jalan umum biasanya kan ada tempat sampah. Jadi kita kalau membuang sampah, buanglah pada tempatnya. Jangan asal dibuangi. Akan itu bisa mengganggu keamanan atau kebersihan di jalan umum. Yang kedua, menjaga dan merawat semua fasilitas yang ada di jalan umum. Apa saja fasilitas itu seperti tadi kan Ibu bilang, halte, trotoar, ya, taman. Kita harus jaga. Itu di anak-anak. Yang ketiga, mematuhi semua aturan yang ada di jalan umum. Ya, setiap jalan umum itu ada aturan. Seperti kita ke taman kan, ada juga kadang
taman yang memiliki aturan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita harus patuhi. Nah, yang keempat, menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di jalan umum. Iya, jadi kita kalau menyeberang harus berhati-hati. Nah, itu dia anak-anak ya, kewajiban kita menggunakan di jalan umum. Sekarang hak kita menggunakan jalan umum yang pertama, menggunakan fasilitas yang ada di jalan umum seperti trotoar, halte, dan jembatan penyeberangan. Nah, itu adalah hak kita. Tidak boleh orang melarang-larang, karena itu hak bersama-sama. Yang kedua, menggunakan fasilitas umum yang terawat. Nah, kalau kamu sudah menggunakannya, dan gunakanlah sebaik mungkin. Nah, yang ketiga, menggunakan jalan umum dengan aman dan nyaman. Dan itulah kita harus saling menjaga, ya, menjaga kebersihan, keamanan di jalan umum. Oke, anak-anak? Nah, anak-anak terkasih, sampai di sini dulu penjelasan Ibu ya di pembelajaran PPKN tema 4 subtema 4. Pesan Ibu kepada anak-anak, jaga selalu kesehatan ya. Anak-anak, selalu buat keluargamu gembira, jangan melawan sama orang tua, tapi patuhlah kepada orang tuamu di rumah. Ya, oke? Dadah!